Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, di kesempatan kali ini, di akhir tahun seperti ini mungkin banyak dari teman-teman yang kehabisan kuota pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024. Tak perlu khawatir karena saya di sini akan membahas tentang bagaimana sih mekanisme KUR tahun 2025. Simak terus paparan saya. Teman-teman semuanya, untuk teman-teman yang mungkin kehabisan kuota KUR Bank BRI tahun 2024 di tahun yang akan segera berakhir ini 2024, teman-teman tidak perlu ragu dan khawatir untuk bisa mempersiapkan berkas-berkas yang perlu teman-teman siapkan untuk menjelang 2025. Karena di tahun 2025 nanti KUR Bank BRI itu akan mulai dicairkan ataupun mulai diedarkan kembali oleh pemerintah. Ada kuota nggak sih? Tentunya ada, teman-teman. Jadi KUR Bank BRI tahun 2025 itu tetap berkuota, sehingga bagi teman-teman yang mungkin kehabisan kuota di tahun 2024 bisa mengajukan pinjaman lebih awal di tahun 2025 nanti, dimulai start dari Januari 2025. Apakah sudah dipastikan dan sudah ada KUR Bank BRI tahun 2025? Saya pastikan dan saya jamin ada. Namun di bulan berapa KUR Bank BRI tahun 2025 ini akan mulai diedarkan di masyarakat atau dipasarkan? Jadi teman-teman, KUR Bank BRI tahun 2025 ini akan mulai berlaku dan diedarkan di masyarakat itu sekitar bulan Januari pertengahan sampai dengan awal Februari. Jadi paling cepat KUR Bank BRI tahun 2025 ini tengah Januari 2025 sampai paling lambat di awal Februari 2025. Kenapa? Karena nanti di awal tahun itu pemerintah baru akan membuka program-program mereka, sehingga nanti teman-teman itu tidak bisa langsung mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Di spare waktu yang hampir 1 bulan ini menjelang pertengahan tahun 2025, tentu saja teman-teman ini membutuhkan persyaratan-persyaratan khusus dan umum yang harus teman-teman siapkan sebelum teman-teman ini mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Persyaratan khusus yang akan saya bahas di sini adalah teman-teman ini ketika mengajukan pinjaman di Bank BRI khususnya KUR ini wajib hanya memiliki satu fasilitas KUR saja. Kalau pasangan suami ataupun istri teman-teman ini sudah pernah mengajukan pinjaman KUR, maka tidak boleh untuk pasangannya ini mengajukan pinjaman KUR kembali, dikarenakan satu fasilitas kartu keluarga hanya diperbolehkan menikmati satu fasilitas pinjaman KUR. Sehingga jika pasangan teman-teman ini membutuhkan modal bersama, maka teman-teman bisa mengajukan pinjaman non-KUR. Untuk syarat wajib yang berikutnya ketika teman-teman ini mengajukan pinjaman KUR, syarat khususnya adalah teman-teman ini wajib sudah memiliki usaha. Usaha yang teman-teman lakukan ini bisa ada di luar domisili dari KTP ataupun masih dalam satu kabupaten atau satu kota dengan KTP teman-teman. Apa yang akan terjadi ketika teman-teman ini mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025, usaha dan tempat tinggal teman-teman ini berbeda. Sambil contoh kasus, misalkan teman-teman ini mempunyai usaha di Jakarta, sedangkan KTP teman-teman ini mungkin di KTP Bekasi ataupun mungkin di Surabaya bisa jadi. Bagaimana cara mengajukannya? Saya sarankan kepada teman-teman, jika teman-teman belum berpindah domisili, sebaiknya teman-teman mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 sesuai domisili terlebih dahulu, untuk nanti teman-teman membuat surat keterangan usaha surat keterangan usaha ini nanti dimintakan di tempat di mana usaha teman-teman. Nanti akan terjadi istilahnya survei yang dilakukan oleh petugas ataupun mantri Bank BRI untuk memastikan dan memvalidasi apakah teman-teman ini benar memiliki usaha di luar domisili KTP. Lalu pertanyaan selanjutnya yang akan timbul adalah, apakah kita harus memberikan semacam uang transport ketika teman-teman ini akan disurvei di lokasi
di mana usaha teman-teman berbeda dengan domisili. Nah, saya nyatakan di sini jangan sekali-kali teman-teman untuk memberikan uang sepeser pun termasuk uang transport ketika teman-teman akan disurvei pinjaman KUR Bank BRI-nya. Karena ini sudah termasuk biaya perjalanan dinas yang akan dibebankan ke unit kerja di mana teman-teman ini mengajukan pinjaman KUR Bank BRI. Nah, itu syarat-syarat khusus ya teman-teman ya. Bagaimana syarat-syarat umum untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025? Nah, syarat-syarat umum untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI 25 yang pertama adalah usia. Nah, usia teman-teman ini minimal sudah berjalan 21 tahun atau sudah menikah. Jika belum menikah, silahkan teman-teman melampirkan surat keterangan belum menikah dari balai desa atau kelurahan setempat. Syarat yang kedua adalah teman-teman wajib ber-KK. Kemudian kalau teman-teman ini baru saja mengurus kepindahan, bisa nanti teman-teman minta surat keterangan domisili ya. Kemudian teman-teman yang ketiga adalah teman-teman wajib sudah memiliki usaha minimal berjalan 6 bulan. Ketika teman-teman belum memiliki usaha yang berjalan minimal 6 bulan, sebaiknya teman-teman langsung mundur saja dari pengajuan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Kenapa? Karena dimungkinkan presentase untuk ditolak pengajuan pinjamannya itu akan sangat besar sekali. Karena syarat wajibnya itu teman-teman sudah berjalan 6 bulan, syukur-syukur lebih dari 6 bulan. Kenapa usaha teman-teman ini harus berjalan 6 bulan ke waktu teman-teman mengajukan pinjaman KUR Bank BRI? Dikarenakan gini teman-teman, kalau teman-teman itu baru mungkin usia usaha 1, 2 bulan, 3 bulan, dimungkinkan kan arus kas dari pencapaian laba dan juga modalnya itu masih kecampur dan mungkin belum balik modal istilah kasarnya ya, sehingga akan mengkhawatirkan apakah teman-teman ini nantinya bisa mengangsur tiap bulannya. Kan sangat disayangkan jika teman-teman sudah diterima di ACC KUR pinjaman BRI tahun 2025 tapi tidak bisa mengangsur di bulan kedua ataupun bulan ketiga. Sayang banget, nanti akan membuat nama teman-teman ini di blacklist ya. Di blacklist dari KUR itu tidak akan bisa mengajukan pinjaman KUR selain ataupun di bank manapun atau koperasi manapun yang akan mengeluarkan atau mempunyai program pinjaman KUR. Sehingga harus teman-teman waspadai ketika teman-teman ini mengajukan pinjaman. Alangkah lebih baiknya jika dikalkulasikan, dihitung kemampuan bayar teman-teman tiap bulan dengan laba atau penghasilan yang dihasilkan dari hasil usaha teman-teman tiap bulan. Jangan sampai kekurangan. Syukur-syukur lebih. Misalkan, saya memiliki laba tiap bulan 5 juta. Bisa kali kalau angsuran 1,5 juta atau 1 juta. Maksimal 30% dari pendapatan teman-teman itu yang sehat ya, sehingga nanti kelancaran angsurannya ini akan berjalan lancar tiap bulannya. Kemudian setelah itu teman-teman ini nanti wajib memiliki jaminan. Nah, jaminan apa yang dipersyaratkan untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025? Nah, jaminan yang bisa dipersyaratkan di KUR Bank BRI tahun 2025 ini masih sama saja teman-teman. Jadi teman-teman ini minimal memiliki jaminan untuk BPKB kendaraan roda 2, roda 4 ataupun sumbu lebih dari 4, kemudian dalam bentuk SHM atau surat tanah itu juga bisa dijaminkan teman-teman mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Nah, yang akan saya tekankan di sini adalah ketika teman-teman mengajukan pinjaman atau mengajukan persyaratan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025, alangkah lebih baiknya jika teman-teman waktu pengajuan berkas itu sebaiknya dalam bentuk fotokopi terlebih dahulu, sehingga ketika teman-teman nanti sudah pasti di ACC untuk pinjaman modal kerja KUR Bank BRI tahun 2025 baru melampirkan yang asli. Jadi jangan sampai nanti tercecer ya teman-teman ya, tercecer jaminan aslinya di mana teman-teman nggak ngerti dengan segitu banyaknya pengajuan pinjaman KUR Bank BRI di BRI unit manapun yang ada di Indonesia. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah ketika teman-teman sudah berhasil
ataupun sudah melampirkan semuanya, silahkan diserahkan ke Bank BRI, dicatat nama petugas yang menerima, kalau bisa dimintakan nomor HP-nya agar ketika teman-teman ini nggak mengetahui gimana keberadaan berkasnya, disetujui atau tidak, sampai mana prosesnya, teman-teman bisa follow up ke pihak marketing Bank BRI, mantri, ataupun petugas yang menerima berkas pinjaman KUR Bank BRI teman-teman. Nah, jangan sampai hal yang sepele itu terlewat sehingga teman-teman akan mengakibatkan pemberkasan ulang untuk pengajuan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025, akan menguras waktu dan tenaga lagi. Nah, sayang banget. Baik, mungkin itu saja teman-teman, sekilas informasi dari saya bagaimana cara mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 yang sebentar lagi akan dibuka. Semoga teman-teman berhasil untuk pengajuannya dan di ACC sampai pencairan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.